آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين خاصة إلى جميع الأمم وصحبه وسلم والأئمة الراشدين وخلفاء الدين من درس المحدث وصديق الكتب التي تعلمنا ولم نبيها اللهم محمد جميعا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Pengajian kita halaman 6 baris keempat dari bawah ya. Ya'lamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ay Allah Ta'ala khainatul ayun ya. Iya. Aina dzara khainatu kama sarabi kama sara qotha anadaru ila ghairi mahrumin wa ma tukfi suduri ay qulubi wa ya'lamu sirra wa huwa ma asarrahu rijalu ya. Arrajulu ila ghairihi wa ukhfi wa akhfa ay minhu wa huwa sawirin domirun nafs. Ini ada titiknya. Wa huwa domirin nafsi ay ma hadasatu fi nafsi wa ma khotoru innama yasra'u dzakara wa du'a'u wal jahra fihi ma Litaswirin nafsi bidikrihi warasufahu iha wa man aha anil istighali biwairihi wa hadamaha bidur'ihi wa laysa dalika la alamu li'lamillah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Masih menerangkan tentang sifat Allah. Jadi Allah itu ya'lamu ay Allahu Ta'ala, mengetahui, maksudnya Allah Ta'ala itu khainatal a'yuni, akan pengkhianatan mata. Jadi mata berkhianat, Allah Ta'ala. Jadi gak usah diomongin ya. Orang itu baru rencana pengen berkhianat ya Allah tahu. Ay an-nadratul khainatu, itu pandangan pengkhianatan. Kama saraqatihya, bagaimana seperti masarokoh pencuri ya. Itu Allah sudah tahu. Pandangan pengen nyuri, pengen nyopet ya. An-nadharu ila ghairi mahrumin, ya, tanpa yang bukan mahramnya, tapi lihat paha, lihat ini, Allah tahu. Contoh misalnya saya kan pakai peci, ke sorban, ke sarung, naik motor. Tiba-tiba ada naik motor, ada cewek sebelahnya, ya, celana pendek paha. Saya berpaling, ini saya tengok. Ini Allah tahu. Berpalingnya ini ibadah atau karena malu? Allah pakai topi masalah gitu ya. Itu Allah yang tahu loh. Jangan nuduh saya. Gitu. Ya kan tidak ada dua kemungkinan. Ada yang berpaling itu karena takut malu sama Allah, takut dosa. Ada yang berpalingnya, wah karena gue ustadz masa yang begini, pelotosin aja begini. Ya enggak? Jadi ada yang jadi tahu itu matanya itu khianat atau ibadah, atau jaga apa namanya? Jelas sama-sama baik ya juga. Jelas sama-sama baik gitu ya, tapi iya, makanya kita Allah tuh nggak bisa dibohongin. Jangan pakai bilang gua kan begini kan untuk Allah, jangan pakai ngomong gitu. Allah tahu, ya Allah tahu. Ngomong lah. Iya ya. Gua mau ikhlas, jangan pakai ngomong gitu. Apaan? Bunda. Gua mau ikhlas, gua nggak marah. Ya kan itu omongan. Tapi Allah kan Maha tahu. Ya jangan kan diomongin. Gak diomongin lo tahu.
kamu tuh ya nggak ikhlas, kamu itu ya nggak. Jadi wa ma tukhfi sudur ini, Allah pun mengetahui apa yang tersembunyi di dada, di hati. Ai al-qulub. Jadi kita nggak bisa bohong-bohongan. Orang boleh aja dibohong-bohongin, tapi Allah enggak. Makanya jangan heran kalau nanti ada orang ketemu sama Allah minta pahala ini, minta pahala itu, kata Allah enggak ada. Kosong. Kamu tuh kan enggak dari awal enggak lihat karena aku. Jadi begini ya. Jadi dulu Nabi itu pernah sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi tuh ngambil ranting terus bikin garis tuh. Seret. Kata Nabi, hada sabilillah. Ini jalannya Allah. Bikin garis. Terus bikin lagi garis sebelah kanannya banyak seret. Sebelah kiri juga bikin garis lagi seret. Ini jalannya setan. Lebih banyak dan mirip. Jalannya ke sana juga, garisnya sama. Nah jadi sehingga kata Imam Ghazali, al-mushkil yang jadi masalah ini ya, al-abwabul muftatihatu, pintu yang terbuka, ilal qulubil syaitani kathiratun, menuju hati yang digunakan oleh setan itu banyak. Wa abwabul walil malaikati babun wahidun. Tapi untuk malaikat yang membawa kebenaran itu cuma satu pintu. Jadi di tubuh kita nih, setan tuh pintunya banyak, mau masuk dari arah mana. Sedangkan malaikat pintunya cuma satu. Nah, jadi jangan heran misalnya saya nih, ini rumah mau saya beli, ngomong sama yang jual, sama yang punya, kan saya ngontrak sekarang nih. Ngomong saya ngontrak, ini rumah pengen saya beli karena saya mau ada anak yatim, kasihan anak yatim. Jadi tujuannya benar, omongan tuh benar. Ternyata apa? Allah lebih tahu hati kita. Lu bawa anak yatim, biar orang mau jual rumahnya ke lu. Kalau begitu kali ya. Iya tujuannya begitu. Makanya kalau kita mau beli ya beli aja. Kalau anak yatim nolong anak yatim aja. Masa harus nunggu beli rumah dulu? Nah itu namanya jalan ke Allah satu, jalan yang setan banyak dan hampir mirip. Jadi saya tuh sebetulnya pengen nguasain itu rumah, cuman bawa anak yatim, ya kan? Aja kalau udah kebeli rumah belum tentu anak yatimnya ada. Belum tentu juga. Ya, kenapa? Karena dari awal saya udah licik gunain anak. Nah, itu kan padahal mirip-mirip takwa itu jalanan. Mirip-mirip emang bener kan kita. Allah tahu. Makanya jangan sembarangan. Ya, mau bikin pesantren. Kalau ngarepinnya ke orang ya begitu. Allah tahu. Lillahi ta'ala apa enggak bikin ini? Bikin masjid, bikin majelis taklim, bikin pesantren. Itu Allah tahu. Nah ini bedanya kita pernah ngaji tahu itu dulu sama kaget. Jangan tertipu. Gitu. Jangan tertipu gitu. Nah ini pentingnya ilmu tasawuf itu begitu, ilmu tauhid itu begitu. Udah ikhlas ke Allah. Adapun nanti walaupun kita nggak jadi bikin anak yatim, terutama Allah udah tahu niat kita. Karena kita sungguh-sungguh. Ya Allah udah tahu. Kalau niat kita ini mulia, dan Allah bakal lihat keseluruhan kita. Jadi jangan heran kita mau bener kok susah, kok digagal. Jangan heran. Ya, karena bener itu bukan berarti harus sukses. Iya, bener itu betul harus sukses. Kayak kita nih berjuang di tentara Islam, lawan orang kafir, nyata kita kalah. Kata orang kafir, Tuhan lu gak belain lu. Bukan masalah Tuhan gak belain kita. Masalah kalah atau menang ya kita mungkin kalah strategi, kalah jumlah pasukan, kalah amunisi, atau segala macam. Dan mungkin juga kalau menurut kita seimbang, kenapa kita kalah juga? Memang sengaja dikalahin sama Allah, biar kita introspeksi diri, jangan bangga, apa kita lupa sama Allah, jadi Allah kita kasih kalah sama Allah. Kan banyak caranya. Yang jelas, kita yang penting harus berjuang, udah berjuang untuk bela agama. Bukan masalah menangnya. Walaupun berjuang untuk agama, kalau kalah nggak apa-apa. Penting nilainya itu perjuangan kita. Gitu. Misalnya saya nih, walaupun nggak jadi bentuk pesantren anak yatim, itu nggak jadi masalah, nilai sudah ada.
nilai sudah Ada. belum tentu saya dapat anak yatimnya sukses, belum tentu nilainya cakep. Bisa jadi anak yatimnya kurus, kitanya gemuk. Karena kan ngurus anak yatim. Tapi ke pesantren ngurusin anak. Ya. Iya, anak yatimnya kurus. Ngurutin dia, Iya ngurusin. bukan gemukin. Bukan gemukin. Nah Allah tahu. Jadi jangan dalam kitab ini jangan sekali-kali lo pakai mau bisa bohong sama Allah. Allah tahu tujuan kamu itu apa. Gitu. Jadi gimana? Kalau kita habis ngaji ini belajar ikhlas. Belajar berat ya. Dan mirip lagi jalan setan sama jalan Allah mirip. Tapi kata Allah, hada sabili fattabi'uhu. Ini jalanku maka ikutilah jalanku. Nah, jadi jalannya Allah tuh mirip, cuman ada tambahan nafsu. Nah itu jalan setan itu. Kayak saya kan mulia banget tuh, pengen ceramah, kan mulia banget. Mau ngajar orang, mulia banget. Tapi nafsu ngambil peran. Lu biar keren ceramah lu, kalahin tuh ceramah yang satu. Nah itu kan berarti ngambil nasib, betul. Setan ngambil jatah. Biar mantep, lu biar lamaan, biar lucuan. Biar lucu. Jadi apa? Setan ngambil nasib, ngambil bagian dari situ. Mirip ceramah sama. Setan ngambil bagian. Biar kita punya nama, biar kita punya keren-kerenan. Ini hati-hati, ya. Tak ingat-ingat lagi kitab ini. Ya Allah tahu, Allah tahu. Kita mau dapat pahala di dunia, emang kita dapat nanti. Mau tenar dunia, kita bisa tenar. Emang bakal dikasih sama Allah. Emang dunia ya begitu. Kalau kita mau cari dapat Nobel, ya mungkin kita dapat Nobel. Perdamaian, Nobel apa, jasa. Bisa kita dapat. Tapi wa ma fil akhirati min nasib. Di akhirat enggak ada jatah kita. Jadi karena dari awal kita nggak niatin bakal Allah. Jadi alangkah bodohnya kita ini, ya kalau kita ini beramal, ya bukan untuk Allah. Kenapa? Sebab nanti tuh amal tuh dipertanggungjawabkan ke Allah, bukan ke orang, bukan ke manusia. Kalau presiden adalah laporan pertanggungjawaban ke rakyat, ke DPR, ke MPR. Kalau presiden, kenapa kerjanya untuk ngurusin negara, ya tanggung jawabnya ke situ. Nah kalau kita kan kerjanya ke Allah, ya tanggung jawabnya ke Allah. Jadi kalau kita bawa amal, ternyata amal kita kosong, nggak ada apa-apa, mau ngapain itu mau? Nah, nggak ada nilai yang. Kenapa? Dari awal kan kita nggak ada bakal Allah. Kita dari awal apa? Untuk cari nama, untuk cari ketenaran, untuk cari duit, Untuk keluarga. untuk keluarga. Ya kata Allah ya, kamu nggak dapat dari apa-apa. Makanya Allah bilang begini nih sama kita nih. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli dari orang beriman nyawanya, hartanya, dibeli dengan apa? Dengan surga. Gitu. Jadi kalau misalnya ini kacamata harganya 15.000, di sini di majelis ini ada yang berani, siapa yang berani berkata 15.000? Di majelis taklim lain ada yang berani 30.000. Kira-kira saya mau jual kemana nih? Yang mahalan dong. Iya. Nah begitupun amal soleh kita. Kalau manusia berani ngangkat jempol, ya Allah berani bayar lebih mahal surga. Kita mau jual kemana tuh amal kita? Ya ke Allah mestinya. Normalnya kalau otak normal begitu. Allah berani mahal. Sebab kalau Allah ngasih surga, itu surga nggak bakal keambil sama orang. Nggak bisa. Kalau kita dapat duit, ya dapat duit. Dapat nama baik, dapat nama baik. Itu murah. Harganya murah. Kita udah sholat ibadah dapat pujian, itu murah. Allah mau beli ibadah kita dengan surga mahal. Kalau otak kita masih waras, kita jual yang lebih mahal sih. Gitu. Jadi jual aja amal ibadah kita ke Allah, karena Allah berani lebih mahal bayar ketimbang manusia sebetulnya. Jadi nggak usah mikirin dapat Nobel, tenar sedunia, kayak Nelson Mandela, kayak Mahatma Gandhi, kayak siapa Dalai Lama. Nggak usah dari tenar dapat kayak begitu. Ikhlaskan.
kita berjuang untuk Allah, ya Allah bakal beli kita amal kita dengan sesuatu, walaupun kecil, walaupun. Jadi amal itu gak usah banyak, yang penting ikhlas. Kenapa? Allah tahu ini hati-hati. Jadi kalau kita nggak beramal, nggak introspeksi diri, nggak tanya ini udah ikhlas belum? Allah, ya Allah saya mencari ridhomu ya Allah. Setan masuk, lo dapet pujian lo ntar lo ngasihnya ntar aja pas lagi banyak orang. Ya Allah, astagfirullah ya Allah. Terbaik. Ya udah, mau dipuji muka ada, bismillah gue ngasih. Nah itu. Tapi kan perasaan itu saya terbesit gitu. Iya, makanya kan terbesit tadi bilang jalan ke Allah itu satu, jalan setan banyak. Makanya setan suka ngambil bagian dari situ. Nah, makanya kita harus hati-hati. Tentu terbesit dan kita itu lemah, makanya perlu kekuatan dari Allah. Ya Allah. Makanya Nabi bilang apa sama kita tuh? Jangan sampai tinggalin doa nih ketika bersalat nih. Apa kata Nabi? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya, bantu saya Allah biar bisa zikir, biar bisa bersyukur, biar bisa ibadah padamu ya Allah. Minta bantuan. Ya, kita ini lemah, gak bakal bisa. Selamat dari ibadah kita gak bakal bisa kalau kita gak dibantu sama Allah. Tuh, coba ya, kalau kita gak dikasih kekuatan sama Allah nih, sekarang kita enakan tidur, Allah kasih kekuatan, kasih bisa kita ini duduk ngaji. Itu Allah yang kasih kekuatan. Jadi kita karena kemampuan kita nggak bisa. Nah itu, jadi Allah itu ya'lamu ma tukhfi fis sudur wa ya'lamu sirra. Allah juga mengetahui sir, rahasia. Wa huwa ma asarru rajuli ila ghairi. Itu apa yang dirahasiakan oleh seorang pada orang lain. Ya. Allah tahu maksudnya apa. Ya. Cuma itu urusan Allah, kita nggak boleh wah biar tuh nggak boleh, itu urusan kita. Kalau dia nyumbang berarti baik, kita aja udah yang pakai wah dia tuh dia nggak ikhlas tuh, bukan urusan kita. Wah akhfa, dan lebih sembunyi lagi minhu daripada sir. Wahwa domirun nafsi, itu suara hati. Suara hati kan nggak ada yang dengar kecuali kita sama Allah. Tapi kadang-kadang ya ada juga ulama yang tahu suara hati. Itu manusia tuh artinya kenapa Allah ada yang tunjukin yang begitu, artinya orang aja ada yang bisa tahu, apalagi Allah. Dulu ada orang ya pengen nemuin Habib Abu Bakar bin Abdullah Aidus. Waktu di perahu kan, perahunya lagi oleng. Ya Allah, selamatkan saya ya Allah. Kalau saya selamat, saya mau sedekah 1 ekor kambing yang begini saya mau kasih ke Habib Abdullah Aidus. Ternyata selamat tuh perahunya. Lama hanya beli kambing. Dan kambing diantarin ke Habib Abdullah. Habib Aidus. Pas diantarin, kata Habib Abdullah, apa nih? Kambing ini hadiah bakal Habib. Bukan kambing gua ini mah. Kambing gua mah yang putih, yang tanduknya agak gedean dikit, ya. Kata orang, ya Allah Habib tahu aja. Emang gua dari awal di perahu niatnya memang ngasih kambing yang putih, yang tanduknya gedean dikit. Ya, pas udah beli, pas ingat wah ini kemahalan, beli yang murahan. Ya kan biasa kan begitu ya. Iya. Ada sukses aja. Makanya Habib Abdullah tahu, ini bukan kambing gua nih. Berubah ke dia. Hah? Berubah. Kalau kata kita nih udah dibagi pakai nawar. Iya. Ya bukan nawar, karena kan tahu waktu itu niatnya apa. Mau ngasih kambing yang begini, yang gede, yang gagah, yang gemuk, yang tanduknya putih, yang apa segala macam. Kenapa jadi yang begini beli? Atau rencana kambing 5 juta jadi beli yang 3 jutaan. Kan mau dipegang lagi. Artinya ada orang yang tahu gitu. Kok orang bisa tahu? Berarti Allah bisa lebih gitu. Banyak kita dengar cerita wali-wali kayak gitu kan. Ya apalagi Allah. Terus sengaja ada wali digituin itu biar kita sadar Allah nggak bisa digituin. Makhluk aja bisa kayak begitu, apalagi sang Khalik. Nah, itu domirun nafsi begitu. Apa domirun nafsi itu? Mahadasat bihin nafsu, yaitu apa yang diceritakan, dibicarakan oleh jiwa. Wa ma khotoro, dan apa yang terbesit. Ya. Jadi wa inna ma yasrul dzikru, dan hanya saja disyariatkan atau dimulainya zikir itu wa doa dan doa, wal jahru dan jahr kencang zikirnya itu tidak mau
nggak digit. Kenapa kok kalau dikir dikencengin? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa dianjurkan begitu? Padahal kan Allah kan mendengar hati kita. Kenapa nggak diibadah? Nah, tujuannya apa? Litaswirin nafsi bidzikri, biar bisa tergambarkan jiwa itu dengan zikirnya. Jadi sebetulnya ya kayak kita habis sholat nih, yang orang-orang sebagian orang kan kalau habis sholat nggak usah zikir, itu bid'ah, ya kan gitu ya. Ya betul. Tapi waktu itu saya bertanya, itu bid'ah apa enggak bid'ah? Orang Muhammadiyah atau orang Wahabi saya nggak tahu tuh. Saya bilang begini, yang Anda pertanyakan itu dikirim habis sholat. Iya, yang kata kita baca apa la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, itu kencangin astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Itu iya, itu yang kami tanyakan. Sekarang begini, ada nggak hadis dikiran yang habis sholat? Itu Allahumma antas salam, yakin itu hadis sahih? Yakin hadis sahih. Allahumma antas salam ya salam. Itu Nabi ngajarin Bunda Fatimah, bacalah ini habis sholat apa? Kulhu apa namanya? Allahu Akbar 33. Ada nggak? Ada. Pernah dengar? Sahih. Sahih hadis. Artinya dikiran habis sholat ada. Nabi nyuruh. Kan begitu. Ya. Adapun cara, nah ini beda. Adapun cara beda. Ada yang diem, ada yang pakai mic, astagfirullahaladzim, kan ada masalah. Nah, ada pun cara yang jelas yang kita sepakati sekarang, dikiran habis sholat ada. Itu aja dulu. Masalah cara beda nggak apa-apa. Kalau kiai-kiai kita di pesantren habis sholat dikirnya kencang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Kenapa harus kencang? Ngajarin santrinya. Belum tahu. Yang belum tahu kan jadi bisa. Atau di musala kita di kampung-kampung, kenapa habis sholat dikirnya kencang? Imamnya ngajarin makmum yang belum bisa zikir, begini loh zikirnya habis sholat. Allahumma antas salam, minta salam. Lama-lama kan hafal tiap hari baca. Nah gitu. Nah kalau orang Muhammadiyah, karena dilihat Nabi gak begitu, bid'ah aja. Jangan dibilang bid'ah dulu. Kata Gus Baha, orang habis sholat boleh nggak baca HP? Boleh kan? Habis sholat nih buka HP, baca HP, baca WA, boleh nggak? Boleh, sampai bilang nggak sah, sampai bilang bid'ah. Kalau baca HP aja boleh, masa baca zikir nggak boleh? Kan begitu kata Gus Baha. Gampangnya begitu aja. Habis sholat buka HP boleh? Boleh, nggak ada yang larang. Nah iya, HP dia sendiri. Nah kalau habis sholat baca zikir ya kenapa dilarang? Nah gitu. Jadi masalahnya jangan larang. Nah, adapun di sini kalau Allah tuh mendengar apa yang tersembunyi di hati kita, jadi kalau gitu nggak usah zikir kencang-kencang dong. Bukan gitu maksudnya. Ini maksudnya kenapa zikir diusahakan harus kencang? Biar tergambar zikir itu dalam hati. Jadi kalau la ilaha illallah, nah itu hati terbantu. Sebab kalau misalnya kita nggak ngomong, itu kan jadi ngelantur. Jadi ngaco. Nah itu doang sebetulnya sih. Jadi ya. Warusukhi, dan kotornya hati fiha wa manaha anil istigholi bigori, dan juga tujuannya zikir itu kencang biar tercegah kesibukan daripada selain zikir. Jadi kalau kita zikir kan oh, la ilaha illallah semua gitu. Jadi kan nggak mikir yang lain. Tapi kalau kita zikirnya diem, nonton TV, tengok-tengok, ya kan jadi sibuk. Itu tujuannya zikir kencang itu begitu. Bukan berarti Allah nggak dengar. Itu doang. Wahadoma habit tadarrui, dan juga memaksa kita biar tadarru. Jadi walaisa lidzalika li'ilamillah ta'ala, bukannya tujuan zikir kencang itu untuk ngasih tahu Allah Ta'ala. Ya. Paham ya? Ah, gitu. Ya Allah, gue lagi zikir nih. La ilaha illallah, bukan begitu. Tujuan zikir. Nah, iya. Ya, jadi biar kita paham ya. Wallahu a'lam. Wa khaliqu kulli syai'in. Rabbana fa'ala bima 'allamtana. Allahumma salli ala Rasulillah rabbil alamin.